So guys, welcome back to Up to Date IDN Channel. Nama gue Greg dan kita mau ngebahas laptop yang punya performa ngebut tapi punya body yang sangat compact plus tipis, yaitu MSI Stealth 15. Let's check it out. Laptop ini punya ukuran layar 15,6 inch dengan desain yang sudah kekinian. Karena bezel kiri, kanan, atas sudah tipis dan di bagian bawahnya terdapat logo MSI yang embossed. Jadi tentu layarnya bisa memberikan screen to body ratio yang luas. Kalau untuk kualitas layar tentu sudah menggunakan Full HD atau 1920x1080p dengan panel layar menggunakan IPS LCD. Kalau kita ngomongin soal tingkat akurasi warna, memang bukan yang paling akurat yang pernah gue coba. Tapi ketika kalian mau pakai untuk desain, main game, nonton, ataupun color grade, layarnya masih bisa memberikan warna yang cukup reliable. Dan FYI, ada dua hal menarik di bagian layar laptop ini. Pertama, layarnya bisa ditekuk sampai 180 derajat. Apalagi untuk ngebukanya bisa pakai satu tangan dan ada penanda lidnya. Gue suka. Dan ketika layarnya dalam keadaan 180 derajat, terus kita mau kasih tunjuk orang yang ada di depan kita, ya nggak perlu repot-repot muter laptopnya sana-sini, tinggal klik F11, maka viewing angle layarnya bisa menghadap ke arah ke depan. Jadi ini namanya flip and share yang sangat gue suka. Kedua, untuk refresh rate sudah menggunakan 144 Hz yang beneran mulus banget. Kalau kalian nonton video di 60 fps, ini berasa lancar kayak bohongan gitu. Padahal beneran mulus. Terus gerakin kursor, main game, wah beneran gila sih. By the way, untuk layarnya sudah ada lapisan anti glare. Jadi ketika kalian harus kerja di kondisi outdoor, itu layarnya nggak akan kena pantulan cahaya. Jadi ngeblok pantulan cahaya walaupun mengurangi viewing angle. Walaupun laptop ini punya ukuran layar 15,6 inch yang besar, tapi gue surprise sih untuk body form factornya ini nggak bongsor. Kalau dilihat dari samping, tipisnya cuma setipis 16,15 mm, padahal kondisi layar dalam keadaan ketutup. Dan gak cuma tipis aja, tapi dalam soal beratnya, cuma 1,7 kg. Yes, 1,7 kg, padahal bahan material yang dipakai menggunakan aluminium bukan polikarbonat. Jadi otomatis feels-nya ini udah solid, premium, dan tentu berasa mahal. Kalau kita ngomongin desain, ini benar-benar simple, minimalis seperti preferensi gua. Ya, di bagian belakang cuma ada logo MSI yang mengkilat dengan finishingnya itu seperti Dove Matte yang halus. Dan begitu kita lihat dalamnya, finishingnya sama, tapi di bagian atas keyboard terdapat honeycomb yang terlihat unik. Seperti yang gue bilang di awal video, laptop ini punya performa yang gahar bukan main-main. Jadi langsung aja gue kasih tahu spesifikasinya dulu. Untuk prosesor menggunakan Intel i7-11375H Tiger Lake dengan 4 core plus 8 thread. GPU menggunakan Nvidia GeForce RTX 3060 VRAM 6GB GDDR6, RAM 16GB DDR4, storage 512GB NVMe PCIe 3 SSD, connection Wi-Fi 6, dan OS-nya menggunakan Windows 10 Home. Pertama-tama ada satu fitur menarik. Biasanya transfer rate data CPU ke VRAM GPU itu dibatasin cuma maksimal sampai 256 MB. Begitu ada kelebihan data, maka performance atau kinerja laptop ini bisa menurun. Tapi untungnya MSI sudah mengimplementasikan fitur resizable bar di mana CPU bisa mendapatkan full akses data ke GPU sehingga bisa memberikan kinerja performa yang lebih baik 5-10% untuk memberikan frame per second yang lebih baik. Jadi gue ngetesting game FIFA 2021, bisa gue set rata kanan, grafik di ultra MSAA 4 kali, dan untuk FPS sengaja nggak gue lock supaya gue tahu limit nyentuhnya atau highestnya bisa nyentuh berapa sih. Ternyata dapat 140 FPS coy. Gokil. Jadi FPS tinggi plus refresh rate tinggi bisa memberikan experience yang sangat-sangat mulus. Berasa kayak main game tapi gerakannya kayak bohongan. Swear, mesti kalian lihat langsung. Dan kalau ditanya apakah ada frame drop, ya ada frame drop ketika kita lagi selebrasi itu nyentuh di 82. Tapi rata-ratanya sudah lock konsisten di 120 yang sangat bagus.
Dan game kedua yang gue coba adalah game mainstream CSGO yang termasuk gue sendiri masih mainin. Itu juga gue set default, ya dapet di mentok rata kanan. FPS maksimalnya nyentuh di 300 FPS. Kalau misalkan ada frame drop nyentuh di 150, tapi rata-ratanya bisa dapat di 200 FPS yang sangat stabil. Jadi buat kalian yang ngincer performa gahar dalam body compact, wah ini jawabannya sih. Dan buat kalian yang penasaran, gimana bang untuk Adobe Premiere-nya? Seberapa bagus dan apakah bisa dipakai After Effects? Jawabannya pasti bisa. Oke, melanjut di bagian performa, ada satu hal yang belum gue bahas, yaitu suhu. Ya, di awal gue pesimis banget. Dengan laptop setipis ini, apakah sistem coolingnya akan baik? Ternyata MSI masih bisa taruh 2 dedicated fan dengan 6 heat pipes untuk menghantarkan panas keluar dengan baik dan tentu menghantarkan dingin ke CPU dan GPU yang jauh lebih baik. Ya, kalau kalian lihat honeycomb yang ada di atas keyboard, itu di bagian pojok kiri kanan mengeluarkan angin panas, sedangkan di bagian tengah-tengahnya menghisap udara dari luar, sehingga tentu laptop ini pasti akan aman suhunya. Dan by the way, gue suka banget sistem flexibility fan control yang ada di Dragon Center. Ketika kalian butuh full load atau mode overclock, pindahin aja ke extreme mode, maka kalian bisa atur core clock offset dan GPU clock offset, sehingga meskipun kalian udah overclock, kipas akan bisa menyesuaikan dengan tenaga yang diberikan sehingga laptop ini tentunya bisa adem. Tapi kalau kalian butuh penggunaan yang santai-santai aja tapi agak berat, ya balance adalah jawaban. Karena fan gak gitu berisik tapi bikin laptop ini tetap dingin. Dan satu lagi nih silent mode-nya, gila. Kalau kalian mau pakai ngetik-ngetik, ini silent mode kayak kipasnya beneran gak nyala. Padahal jelas-jelas laptop ini nyala dan kita pakai. Gua suka banget sih ini. Gila silent mode-nya, parah. Dengan laptop setipis ini gue surprise sih. Ternyata MSI masih bisa taruh port I/O yang komplit. Padahal kalau kita lihat di bagian pinggir kiri kanan atasnya terdapat fan blower untuk mengeluarkan hawa panas. Nice. Di samping kiri terdapat satu charging port, satu micro SD slot, terus ada lagi USB Type A 3.2, port jack 3.5, dan battery indicator. Sedangkan di samping bagian kanan terdapat satu HDMI port, satu USB Type A 3.2, dan dua USB Type-C yang support Thunderbolt 4. Yes, kalian nggak salah dengar, Thunderbolt 4 udah tersedia di laptop ini. Jadi, laptop ini bisa memberikan output ke dua monitor sekaligus yang support sampai 8K, transfer file sebesar atau transfer speednya sebesar 40 GB per second, dan bisa menerima power in sampai 100 watt. Jujur gue senang yang ini, karena ketika kalian ketinggalan charger bawaan, terus kebetulan kalian punya brick yang support GaN teknologi atau GaN teknologi, wah itu bisa ngechargein laptop ini. Nice banget, gue suka. Alternatifnya itu lebih bagus dengan kehadiran Thunderbolt 4. Layout keyboard di laptop ini belum menggunakan full size, jadi tidak ada numpadnya. Dan untuk feels ngetiknya menurut gue ini bagus banget. Jadi buat kalian yang sering kerjanya ngetik-ngetik, gue yakin kalian pasti akan demen karena super clicky dan tactile. Ini contoh suaranya. Gitu. Apalagi untuk key travelnya pas banget. Jadi untuk beradaptasi sangat gampang. Dan gak sampai di situ aja, ketika kalian perlu kerja di malam hari, tenang, ada backlight. Bahkan backlightnya itu nggak cuma warna putih biasa aja, bisa kalian custom karena ini RGB. Kalian tentu bisa custom di aplikasi Dragon Center. Dan buat kalian yang penasaran, bang, untuk touchpad gimana? Menurut gue ini nggak keset, licin, nggak gampang ambles, juga clicky. Hanya aja mungkin di next MSI bisa memberikan touchpad yang agak besar supaya lebih nyaman aja. Oke, gue yakin di kondisi seperti ini masih banyak di antara kalian yang work from home. Otomatis ketika mau presentasi dan meeting, jawabannya ya video call.
Dan untuk kualitas webcam yang ada di laptop ini cuma support 720p sih memang. Tapi untuk kualitas gambar yang tangkap menurut gua cukup jernih, gak burik, dan gerakannya itu gak patah-patah karena support 30 fps. Bahkan untuk suara yang ditangkap pun menurut gua masih cukup jernih seperti yang bisa kalian dengar sekarang ini. Oh ya, FYI, buat kalian yang sedikit parno, mau matiin front kamera yang ada di laptop ini, tenang, gak usah beli penutup lensa, tinggal klik F6 aja, maka kamera depan bisa ke disable. Nice attention to detail. Oke guys, jadi kalian udah lihat kelebihan laptop ini, dan sekarang gue mau kasih tahu juga hal apa yang masih bisa diimprove ke depannya, karena tidak ada laptop yang sempurna. Laptop ini sudah menggunakan stereo speaker atau ada dua speaker, satu di samping kiri dan satu lagi ada di samping kanan untuk memberikan kualitas suara yang imersif. Memang untuk kualitas suara, vokal, dan clarity-nya itu dapat banget. Tapi dalam soal treble menurut gue masih kurang berasa dan untuk bassnya itu masih gak berasa sama sekali. Jadi buat kalian yang penasaran dengan kualitas suara dari laptop ini, make sure kalian pasang earphone ataupun headset, langsung gue pasang live testnya. Selain ukuran touchpad, laptop ini masih kurang besar seperti yang gue bilang tadi, tapi ada satu hal lagi yang masih kurang, yaitu tidak tersedia tombol untuk naikin brightness, backlight keyboardnya. Ya, jadi kita apa-apa mesti buka Dragon Center. Memang sih kecil, tapi gue berharap semoga di next, tombol dedicated untuk naikin brightnessnya itu bisa tersedia. Overall, kualitas layarnya itu menurut gue udah bagus, tapi dalam soal brightness, masih kurang karena masih nyentuh di 255 nits aja, belum nyampe 300 nits. So guys, itu dia video review MSI Stealth 15 versi channel up to date IDN. Jadi dengan harga yang ditawarkan yaitu 25.999.000, laptop ini tuh cocok buat siapa? Jawabannya dari gua, cocok buat kalian yang ngincer laptop performa gahar tapi dengan desain yang simple, minimalis, dan compact juga, yaitu cocok. Dan buat kalian yang tertarik, nanti akan gue taruh link pembelian di deskripsi, plus nanti bisa dapat free bag juga. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.